Saya diundang oleh pengurus FPI Makassar dalam acara seminar di Kota Makassar, di Sekretariat FPI. Bukan yang acara yang tadi? Di situ tidak ada baiat. Sekarang kita bersama-sama mengusungkan tangan untuk berbaiat kepada Khalifatul Muslimin Abu Bakar al-Baghdadi. Nahnu nubayi'u Khalifatul Muslimin Abu Bakar al-Baghdadi Al-Quraisy Al-Husaini Al-Sam'i wa ta'ati. Itu dalam rangka sebagai narasumber karena saya diundang oleh pengurus FPI Makassar pada saat itu adalah seminar ya. Anda jangan memancing kemarahan saya, nanti bahaya ya. Ya betul Pak Husin bilang, karena beliau adalah seorang sarjana hukum, tahu bagaimana dia menempatkan diri supaya tidak terjerat oleh hukum, tapi bisa terjerat oleh intelijen, kan begitu. Rekaman jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu. ISIS dengan logo, dengan bendera yang ada di belakang, di mana Munarman itu jadi sebagai narasumber ya. Itu kan ISIS, benderanya ISIS, mutlak. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Pada tahun 2015, saya pernah mengikuti baiat di Pondok Sidiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara, Ustaz Fauzan, penerbit buku, dan Ustaz Munarman, Panglima DPP FPI. Dan setelah baiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Proses pembayatan itu menghasilkan para pelaku serangan ke gereja katedral mulai di Filipina sana sampai yang kemarin terjadi di Makassar. Dan dari hasil penangkapan puluhan orang di Villa Makassar, di mana 19 diantaranya adalah anggota FPI aktif, disebutlah nama Munarman sebagai ideolog yang hadir di acara pembayatan itu. Dan Munarman sudah pasti membantah. Dia bilang kalau dirinya hanya undangan dan tidak ada pembayatan. Tetapi kemudian beredar video yang membuktikan ada Munarman di dalam acara yang dihadiri 300 orang itu. Inilah yang membuat dia makin terpojok. Dan semakin gencarnya penangkapan di mana-mana, nama Munarman terus disebut sebagai orang yang memberikan doktrin di acara pembayatan itu. Sekarang polisi sedang menarget Munarman. Nama ex-Sekretaris Umum FPI Munarman terus disorot publik usai video kehadirannya dalam pembaiatan ISIS pada 2015 lalu tersebar. Sosok kontroversial itu lantas banyak dipertanyakan orang, mengapa polisi belum juga tangkap Munarman? Apalagi bukti-bukti kuat keterlibatan Munarman waktu pembaiatan di Makassar itu dianggap sudah sangatlah kuat, di mana proses pembaiatan itu kemudian menghasilkan para pelaku serangan ke gereja katedral. Mulai di Filipina sampai yang kemarin terjadi di Makassar. Dan dari hasil penangkapan puluhan orang di Villa Makassar, di mana 19 diantaranya merupakan anggota FPI aktif, disebutlah nama Munarman sebagai ideolog yang hadir di acara pembaiatan itu. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Pada tahun 2015, saya pernah mengikuti baiat di Pondok Sidiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara, Ustaz Fauzan, penerbit buku, dan Ustaz Munarman, Panglima DPP FPI. Dan setelah baiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Munarman belakangan membantah. Dia bilang dirinya hanya sebagai undangan dan tidak ada pembaiatan di sana. Tetapi kemudian beredar video yang membuktikan ada Munarman di acara yang dihadiri 300 orang itu. Inilah yang membuat dia makin terpojok. Semakin gencarnya penangkapan di mana-mana, nama Munarman terus disebut sebagai orang yang memberikan doktrin di acara pembaiatan itu. Menurut pengamat sosial media,
Denny Zulfikar Siregar, Munarman adalah salah satu tokoh sentral di FPI. Dialah yang membangun laskar jihad di sana dan tugas melindungi Habib Rizik Syihab yang didaulat sebagai imam besar mereka. Habib Rizik yang merupakan cucu Nabi, kata Denny, sangat cocok dijadikan boneka. Kultur Muslim Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi inilah menurutnya yang coba dimainkan oleh Munarman. Jadi kalau dibilang siapa, saya pikir ada beberapa banyak kepentingan yang ada di atasnya FPI yang bergerak secara operasional itu bukan Rizik Syihab. Nah, kita harus melihat posisi Rizik Syihab di situ. Rizik Syihab itu hanya boneka. Dia hanya diciptakan sebagai sebuah simbol untuk menyatukan kelompok-kelompok. FPI ini berkembang. Ada tangan-tangan elit politik yang masuk memanfaatkan FPI ini sebagai attack dog-nya. Munarman inilah mastermind sebenarnya, sedangkan Rizik cuma boneka, sebagai simbol dengan konsep imam besar untuk raih pendukung. Rizik itu boneka sempurna. Predikat cucu Nabi bikin banyak orang simpati padanya. Kultur Muslim Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi inilah yang dimainkan Munarman. Jelasnya, setelah berhasil mengambil alih FPI, Munarman diyakini hendak mengubah paham kelompok menjadi radikal dan bersinggungan dengan ISIS. Namun rencana tersebut agaknya sulit Munarman capai. Sayang gerak Munarman terhambat karena ISIS sudah dijadikan teroris oleh dunia internasional. Dia menyingkir, tapi ideologi yang dia tebarkan terus menyebar, kata Denny Siregar. Gencarnya pemberitaan Munarman soal kehadirannya di pembaiatan ISIS dan pengakuan sejumlah orang yang ditangkap terkait aksi teror membuat namanya kian terpojok. Kata Denny, hal ini pula yang membuatnya mau nggak mau harus keluar kandang. Sebab bahaya jika opini terus berkembang liar dan dia tidak bisa membantah. Maka hadirlah Munarman di acara Mata Najwa yang ternyata menjadi blunder baru buat dia. Karena terpojok dan berusaha membentengi diri dari setiap tuduhan, termasuk karena paranoid dikuntit polisi 24 jam. Meledaklah emosi Munarman di acara Mata Najwa yang banyak ditonton orang itu. Dan dari wawancara itu, Denny melihat sebenarnya Munarman ingin memakai acara Mata Najwa itu sebagai bagian dari propaganda bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ternyata dia salah. Munarman malah terlihat panik dan seperti orang yang takut masuk penjara. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak taunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus? Apakah sempat ada yang memanggil? Ada yang pertanyaan saya apakah itu kejahatan? Saya bertanya. Anda. Pertanyaan saya tanya. Maka hadirlah Munarman di acara Mata Najwa yang ternyata menjadi blunder baru buat dia. Dan dari wawancara itu terlihat, sebenarnya Munarman ingin memakai acara Najwa itu sebagai bagian dari propaganda bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ternyata dia salah. Munarman malah terlihat panik dan seperti orang yang takut masuk penjara. Atas sejumlah hal di atas, banyak pihak kemudian mempertanyakan mengapa Munarman belum juga ditangkap oleh polisi dan tidak tertangkapnya Munarman. Akhirnya membuat banyak orang berpersepsi liar bahwa Munarman adalah the untouchable alias tidak bisa dijangkau. Ya, kata Denny, banyak yang menyebut Munarman belum juga ditangkap polisi karena ada backing yang sangat kuat di belakangnya. Dia berkeyakinan belum tertangkapnya Munarman karena polisi sangat hati-hati dan terus mengumpulkan bukti. Sebab bagaimanapun, Indonesia ini bukan seperti Singapura, di mana siapa saja yang dicurigai terlibat kerusuhan bisa langsung ditangkap. Di Indonesia yang menganut demokrasi tergantung pada pembuktian yang kuat sebelum ditangkap. Kalau ditangkap tanpa bukti kuat, bisa-bisa nanti situasi berbalik. Saya yakin nggak lama lagi Munarman akan ditangkap dan saya masih percaya pada kepolisian RI, katanya. Sementara itu, Ketua Siber Indonesia, Husin siap angkat bicara perihal kaitannya juru bicara Munarman dengan organisasi terorisme ISIS. Husin siap menuturkan bahwa sampai sekarang pun dari pihak kepolisian belum menciduk Munarman sama sekali.
Jika diharuskan menuntut keadilan, menurut Husin Syihab, semestinya Munarman harus segera ditangkap. Bahkan Husin Syihab menjelaskan bahwa Munarman seharusnya ditangkap karena apa yang dilakukannya jelas melanggar hukum. Jadi konsekuensinya bisa kita bilang, bisa kita duga itu sebagai pelanggaran hukum, ada tindak pidana di sana, bilang bahwa itu sebagai narasumber kok, gitu loh. Oke, tapi setidaknya ketika dia tahu itu bagian dari ISIS, kita kan bisa ngeliat tuh benderanya ISIS, ada pembaiatan juga di sana sebagai narasumber kayak apa kayak. Tapi kan di dalam undang-undang terorisme itu udah disebutkan pasal 13 huruf C. Apa itu? Bahwa setiap orang yang menyembunyikan informasi terkait terorisme bisa dipidana minimal 3,5 tahun. Sebab Munarman telah berhasil menutupi atau menyembunyikan informasi adanya terorisme sejak tahun 2015 silam. Diketahui Husin Syihab pun menyempatkan sebuah video dirinya sedang dalam sesi wawancara untuk membahas Munarman terkait organisasi teroris ISIS. Menurut Husin Syihab, Munarman dapat dikenakan tindak pidana terorisme jika Munarman benar-benar terbukti atas informasi tentang kehadirannya di acara pembaiatan anggota jaringan ISIS. Jadi kita bilang itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana semestinya waktu Munarman itu hadir. Jelas Husin Syihab dalam kanal YouTube Pada Suka TV. Bahkan dalam keterangan Husin Syihab menjelaskan bahwa seharusnya Munarman setelah mengetahui langsung melaporkan adanya baiat ISIS tersebut. Seharusnya setelah tahu itu bagian dari ISIS, meskipun sebagai narasumber pun, di dalam undang-undang terorisme itu sudah disebutkan pasal 13 huruf C, ucap Husin Syihab. Dan Husin Syihab menjelaskan bahwa bagi pelanggar undang-undang tersebut atau yang menyembunyikan informasi tersebut dapat dipidana minimal 3 tahun. Bahwa setiap orang menyembunyikan informasi terkait terorisme bisa dipidana minimal 3,5 tahun, tegas Husin Syihab.